adik-adik, bertemu lagi kita dengan ibadah sekolah minggu online hari ini bersama dengan Kak Pipit dan Inang Silitonga. Nah, adik-adik, kakak juga mau tanya kabar adik-adik di rumah ya, Inang ya. Iya Kak Pipit. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Nah, kita mau mulai ibadah online kita, tapi sebelumnya kita ajak adik-adik berdoa yuk, Inang. Ayo Kak Pipit. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Persiapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hari ini. Kami boleh Tuhan kembali beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam kondisi seperti saat ini juga Tuhan, kami masih boleh datang kepadamu untuk memuji memuliakan namamu. Tuhan, kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Inang, tadi kan kita sudah menyapa kabar adik-adik di rumah ya, bagaimana? Iya Kak Pipit. Nah, kira-kira adik-adik di rumah mau menyapa teman-teman yang lain gak ya? Pasti mau Kak Pipit, mereka kan adik-adik yang baik. Oh, kalau kayak gitu, yuk kita ajak adik-adik yang di rumah untuk menyapa teman-teman yang lainnya dengan bernyanyi lagu Halo, halo, halo. Kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian Halo, halo dengan semangat ya. Jangan lupa yang ceria. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, Memuji Tuhan. memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, Saling mendoakan. saling mendoakan Keluarga siapa? keluarga Tuhan. Sekali lagi ya. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, Kita berdoa bersama. kita berdoa bersama, Puji Tuhan. memuji Tuhan bersama, Tinggikan siapa? tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, Pegang tangan kakak adiknya. saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berkepegang pada firman-Mu dan menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan ayat istimewa.
Kak Pipit, ayat istimewa kita minggu ini diambil dari mana ya? Oh, ayat istimewa kita kali ini terambil dari Ulangan 8 ayat yang ke-19. Nah, Kak Pipit sudah menyebutkan dari mana ayat istimewa kita minggu ini. Kak Pipit, mari kita dengarkan adik-adik yang akan membacakan ayat istimewa minggu ini. Yuk kita dengarkan. Untuk minggu ini terambil dari Ulangan 8 ayat 19. Bunyinya, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Ayat istimewa minggu ini terambil dari Ulangan 8 ayat 19. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Wah, hebat ya adik-adik sekolah minggu kita, Inang. Hebat Kak Pipit, selain hebat mereka juga pintar-pintar. Oh iya Inang, aku mau tanya dong. Kalau mama papa menasehati kita harus mengikutinya atau tidak ya Inang? Harus Kak Pipit, karena dengan mengikuti nasihat orang tua, kita sudah mengikuti perintah Tuhan yang kelima Kak Pipit. Oh, berarti mengikuti nasihat orang tua sama saja kita seperti mengikuti nasihat Tuhan Yesus ya Inang? Itu sudah pasti Kak Pipit. Wah, sama seperti lagu kita saat ini Inang. Iya, Kita Kak mau Pipit. ajak adik-adik yuk untuk bernyanyi lagu Aku Mau Ikut Mengikut Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita angkat pujian satu lagi. Aku mau ikut Tuhan. Jangan lupa ikuti gerakan kakaknya yang di depan ya. Senyumnya jangan lupa. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, Bukan karena siapa? karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, Tapi karena cinta Tuhan. kita siapa adik-adik? Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga jangan lupa persiapkan Alkitabnya dan catatan bukunya buat kakak-kakak yang sudah bisa menulis untuk mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Ya, selain itu siapkan juga hati dan pikirannya ya. Tetapi sebelum itu kita mari sama-sama bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Padaku. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
Marilah kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hari-hari kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita di pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat adik-adik seluruhnya, terkhusus Sekolah Minggu HKBP Taman Wisma Asri. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengikut Yesus. Kalau ditanya siapakah itu Yesus, pasti kamu menjawab, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Allah. Nah, kalau ada pertanyaan buat adik-adik semua, kalau pertanyaannya seperti ini, mengapa kamu Kristen? Apa jawabannya? Nah, kalau kamu masih umur TK mungkin kamu akan menjawab, saya Kristen karena orang tua saya Kristen. Nah, kalau kamu nanti sudah remaja dan juga menjadi naposo bulung, maka kalau ada pertanyaan tersebut tidak lagi jawabannya karena orang tua saya Kristen. Tetapi jawabannya, kenapa kamu Kristen? Karena saya percaya kepada Yesus. Nah, sekarang Inang mau tanya, siapa di antara kamu yang mau mengikut Yesus? Nah, terlebih dahulu kamu harus mengenal siapa itu Yesus. Bagaimana kepribadian Yesus? Pengikut Yesus adalah orang-orang yang harus bisa
ya, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tidak hanya mengandalkan pikirannya semata, ya. Makanya sering dikatakan dalam nyanyian, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau kita menyatakan diri kita sekali mengikut Yesus, maka katakanlah di dalam hatimu, di dalam jiwamu, pikiranmu, hanya Yesus yang ada di dalam hatiku seumur hidupku. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sana menyatakan Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Bapa. Dia adalah Yesus yang lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus adalah jalan kebenaran. Ketika kita bersama Yesus, hidup bersama Yesus, maka terlihatlah dari kepribadian kita. Kenapa Inang katakan terlihat dari kepribadian kita? Maka dalam keseharian kita tidak akan pernah menentang apapun itu dalam bentuk apapun. Contoh, kalau orang tua kita berkata, ya, kamu harus menghormati orang tuamu. Itu adalah benar, karena itu ada di Tita yang kelima, ya. Ingat salib, ya. Salib itu ada garis yang vertikal dan juga yang horizontal, ya. Vertikal itu hubungan Allah dengan manusia, ya. Horizontal berarti hubungan manusia dengan manusia. Kenapa Yesus harus lahir? Kenapa Yesus merupakan jalan kebenaran dan juga hidup? Sesungguhnya kita sudah mati ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Yesus begitu sayang kepada kita, karena Yesus mengasihi kita, maka Dia lahir menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Tadi hubungan kita, hubungan Inang dengan Tuhan sudah terputus. Akibat apa, anak-anak? Akibat dari dosa yang kita lakukan. Ya, terutama itu dari dosa Adam dan Hawa. Sampailah itu kepada kita, ya. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita hidup dalam maut. Tidak membiarkan kita hidup dalam ombang-ambing kegelapan. Makanya Dia memberikan anaknya yang tunggal. Makanya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun. Berarti kalau kita berbuat baik, apakah itu sudah menjamin kita boleh masuk ke dalam kehadiran Tuhan atau masuk ke dalam surga? Itu tidak merupakan jaminan. Ya, ketika orang melakukan hal-hal baik, itu tidak merupakan jaminan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi dasar dan jaminan kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah ketika kita percaya, ketika kita menyatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Ketika kita sudah hidup di dalam kepribadian Yesus, maka seorang Kristen akan melakukan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti adik-adik sekolah minggu, ya.
Dengan sekolah minggu, kamu akan diajari bagaimana cara bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, yang sopan, ya. Kalau kita sudah bisa bertutur kata, bersopan santun, ya, apalagi pada saat ibadah, ya, pastilah adik-adik sekolah minggu tetap tenang dan tertib. Karena kenapa? Kita sedang memuji Tuhan, ya. Di ayat ini juga ditekankan kita itu harus percaya, ya, bahwa di dalam tubuh Yesus di situ sudah terlihat Bapa, ya. Jangan sesekali kita bertanya, siapa itu Allah? Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Ya. Tuhan itu adalah raja dari segala raja. Ya, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita ciptaannya. Ya. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, ya, mengikut Yesus adalah keputusanku, ya. Aku mau mengikut Yesus. Itu harus ada di dalam hati kita, di dalam kepribadian kita. Jangan nanti ketika kamu sudah sekolah, ya, kamu malu menyatakan diri kamu sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, ya. Kalau ada temannya bertanya, "Kamu Kristen ya?" Jangan malu menjawabnya. Tapi kamu harus yakin, saya Kristen, saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus. Tegas kamu harus mengatakannya. Karena apa? Kita mengimaninya. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Ya. Jadi buat adik-adik kami, jangan malas sekolah minggu, ya. Walaupun kita masih bersifat online, ya, melalui video-video, sekali-kali kamu jangan mengabaikannya. Karena kenapa? Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, ketika kita, ya, hendak mengucap syukur, memuji Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi walaupun kita beribadah di rumah, tetap suasana ibadah itu harus kita terapkan. Walaupun kita masih kecil, ya, kita harus terbiasa. Ya adik-adik, ya, jangan sampai kita jemu, ya, di dalam ibadah sekolah minggu. Ya, ini karena suasana sekarang, ya nak, ya. Kita berdoa, mudah-mudahan COVID ini akan berlalu, ya, sehingga kita boleh datang ke gereja seperti biasanya. Tapi Inang ingatkan, ya, ketika kita beribadah di rumah jangan ada alasan, ya. Satu hal, ya, kalau sudah dimulai ibadah, handphone jangan sambil dipegang dikutak-atik, ya. Tetaplah beribadah dengan baik. Karena seorang Kristen yang sejati adalah terlihat dari cerminan sikapnya. Jadi dimulai dari dini, karena kamu masih sekolah minggu, belajarlah, ya, baik itu dari orang tua kita, ya, dari kakak sekolah minggu, atau dari gurumu, atau siapapun yang memberikan pengajaran tentang Yesus kepadamu, ya, maka kamu harus ambil bagian di dalamnya. Ingat, keputusanmu adalah mengikut Yesus, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan, ya, untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih bagimu Tuhan untuk segala anugerah-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu. Mereka belum mengerti, ya Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau urapi pertumbuhan perkembangan mereka, ya Tuhan. Arahkan mereka, ya Tuhan, melalui keluarga, melalui lingkungan pertemanan, atau sekolah, atau dimanapun mereka, ya Tuhan. Ketika mereka melangkah atau dimanapun, ya Tuhan, kiranya selalu berpegang kepada kehendak-Mu. Kami tahu Bapa, di situasi sekarang ini, dimanapun adik-adik kami sekolah minggu, Engkau akan memberkatinya. Engkau akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran buat adik-adik kami, ya Tuhan. Walaupun belajar di rumah, ya Tuhan.
Kiranya Engkau berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk terlepas dari situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau Bapa bersujud dan memohon kepadamu. Kiranya Engkau pulihkanlah bangsa kami, negara kami, dunia ini ya Tuhan, dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami sebagaimana mestinya. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, anak-anak belajar di rumah. Engkau berikan mereka hikmat. Dan juga kepada orang tua yang juga mendampingi dan mengajarinya di rumah. Jangan kiranya Engkau biarkan mereka jemu ya Tuhan, karena situasi pada saat ini. Tapi kiranya Engkau berikan mereka hikmat, sehingga semakin kedekatan antara orang tua dengan anak. Terciptalah suasana hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, HKBP Taman Wisma Asri. Engkau berkati dari pendeta, penetua, jemaat, dimanapun ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, kekuatan yang daripada Engkau. Engkau jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan. Ketika di antara kami jemaat ya Tuhan pada saat ini berbaring, baik di rumah sakit atau di rumah, ataupun adik-adik sekolah minggu yang kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dari segala penyakit apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya buat kakak guru sekolah minggu ya Tuhan, yang tidak jemu-jemu memberikan yang terbaik ya Tuhan, baik dari ibadah, aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya ya Tuhan, melalui streaming ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga Engkau tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan dan juga anugerah yang daripada Engkau, sehingga semakin bertambah-tambah hikmat dan roh kekuatan yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga para orang tua, kiranya Engkau mampukan, Engkau cukupkan dari segi ekonomi juga ya Tuhan. Engkau lihat situasi sekarang ya Tuhan, banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan, atau banyak yang putus dari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi urapan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu untuk bangsa kami juga ya Tuhan, sehingga Engkau pulihkan dari segala bencana pada saat ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau tidak akan jemu memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Urapilah kami Bapa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari Minggu, Iren pergi ke rumah Jessica untuk mengajaknya beribadah sekolah minggu. Jessica, yuk kita sekolah minggu. Enggak, Iren, kamu gak bisa ngeliat. Ini aku lagi main game tahu. Ih, sekolah minggu tuh enak loh. Kita bernyanyi, kita membaca firman Tuhan, dengar-dengar firman Tuhan, seru loh. Yuk. Aku udah bilang, aku gak mau, aku males. Aku mau main game, habis itu nonton TV, habis itu mau makan, habis itu mau tidur, terus main game lagi. Ya udah deh, aku pergi sekolah minggu dulu ya. Ya udah, sana pergi. Jessica, Ya, Ma. cuci dulu piring itu, Inang. Nanti ya, Ma. Masih asik nih main game. – 15 menit kemudian. Jessica, belum kau cuci piring itu? Belum, Ma. Nanti ya, Ma. Gimana kamu ini? Lebih penting handphone itu daripada bantu mama. Tuh kan, gara-gara Mama jadi kalah. Males. Mama Ya bawel sudahlah, banget. mama lah yang cuci piring itu. Di gereja, Iren baru saja selesai mengikuti sekolah minggu. Kak Judika, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dek. Loh, kakak kok nggak ngelihat Jessica ya, teman kamu? Di mana dia? Iya, Jessica nggak ikut sekolah Minggu, Kak. Dia lebih baik main game. Loh, padahal kan dia sudah tidak sekolah minggu 4 kali loh di absen kakak.
Kamu? Iya kak, dia nggak mau sekolah minggu, katanya lebih baik nonton film kartun kak. Ya ampun, kamu mau nggak temenin kakak ke rumahnya? Mau kak, yuk aku mau anterin kakak. Oke deh, ayo deh. Yuk. Di depan rumahnya, Jessica sedang bersiap pergi ke lapangan karena ia marah pada mamanya. Kesel banget deh hari ini. Iren ngajakin aku sekolah minggu, aku kan mau main game. Mama juga bawel banget, nyuruh-nyuruh nyuci piring lagi. Aku kan mau main game tahu, ya ampun. Jessica. Halo Jessica. Iya kak, iya Iren. Loh, kok kakak tadi nggak ngelihat kamu di gereja? Kamu kemana? Nggak kemana-mana kak. Loh, kenapa kamu nggak ikut kebaktian, Jessica? Iya, tadi tuh seru tahu nyanyi-nyanyi sama mendengarkan firman Tuhan. Aku males kak ke gereja, aku mau main game. Ya ampun, kamu tadi harusnya datang ke sekolah minggu biar kamu tahu. Tadi itu firman Tuhan bahwa kalau kita anak Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Bukan begitu Iren? Betul sekali kakak. Coba kakak mau tanya, kamu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan kak. Nah, kamu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan kak. Kamu rajin ke sekolah minggu enggak? Rajin kak. Nah, kalau anak Tuhan itu harus kita tunjukkan dengan rajin ke sekolah minggu. Nah, selain itu ada lagi loh, coba apalagi Iren? Berdoa, terus bantu mama, bantu papa, rajin belajar. Iya, karena kita anak Tuhan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kamu mau nggak jadi anak Tuhan? Mau kak. Nah, kalau kamu nggak ke sekolah minggu, nanti kamu nggak tahu firman Tuhan. Kamu nggak bisa tahu kalau misalnya melawan orang tua itu berdosa. Makanya kakak mau ajak kamu hari ini supaya minggu depan ke sekolah minggu lagi ya. Oke kak, kalau begitu aku mau minta maaf deh habis ini ke mama. Soalnya tadi aku udah melawan sama mama. Iya, betul banget. Karena kalau kita beribadah, Tuhan juga dapat berelasi dengan kita sehingga kita lebih dekat sama Tuhan. Makasih ya kak, makasih ya Iren, makasih ya Tuhan Yesus sudah mengingatkan aku. Oke deh, kalau begitu kakak tunggu minggu depan ya. Oke kak, dah. Aku pulang dulu ya. Dah. Selamat hari Minggu, Jessica. Selamat hari Minggu, Jessica. Ayo, Iren. Yuk kak. Kak Pipit, adik-adik sudah mendengarkan firman tadi. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Kak Pipit. Oh iya ya Ina, berarti adik-adik harus menyiapkan persembahannya dan juga hatinya. Selain itu apalagi ya Ina? Wah, Kak Pipit harus diingatkan juga buat adik-adik. Persembahannya itu boleh taruh di dalam amplop. Nanti persembahan itu boleh dibawa mama papa ke gereja, diserahkan ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan menaikkan pujian. Mengikut Yesus, keputusanku. Yuk adik-adik kita angkat pujian mengikuti Yesus di medley sama bahasa Inggris ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus. mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena minggu ini temanya yaitu mengikuti Yesus. Jadi, mengikuti Yesus itu harus seperti apa Kak Judika? Kalau mengikuti Yesus, Kak Mega, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Wah, jadi aktivitasnya apa Kak Judika? Hari ini kita akan bernyanyi. Wah, untuk itu kita ada gerakannya nggak? Ada dong Kak. Nah ya udah kalau gitu kita kasih contoh dulu gimana Kak Judika. Oke Kak, langsung saja adik-adik kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Oke, musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Nah, seperti tadi adik-adik, kalau sudah jangan lupa dihafalkan lagu dan gerakannya, setelah itu direkam ya. Dan jangan lupa adik-adik kirimkan ke nomor kakak guru sekolah minggu yang ada di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik. Siapa yang pada bulan September kemarin selalu rajin mengumpulkan aktivitas ke kakaknya? Nah, yang paling rajin mengumpulkan aktivitas bakalan dapat hadiah. Kakak udah punya 28 nama adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas di bulan September untuk mendapatkan hadiah. Mau tahu siapa aja yang bakal dapat hadiah? Yuk kita saksikan bareng-bareng.
Hadiahnya boleh adik-adik ambil di hari Sabtu tanggal 10 Oktober jam 5 sore di gereja ya. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober jam 5 sore di gereja. Atau adik-adik boleh menghubungi kakaknya di 0812 1314 9570. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan hadiah, jangan sedih karena di bulan berikutnya kakak masih punya banyak hadiah. Makanya yuk lebih rajin mengirimkan aktivitas setiap minggunya ke kakaknya ya. Dadah, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali minggu depan.